warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sari Margarita dari kelas 12 IPA 3 presensi 14. Di sini saya akan menganalisis novel Gis dan An. Judul Gis dan An 1, pengarang Nadifa Alia Tasana, Rintik Seduh, ukuran 14 x 20 cm, penerbit Gagas Media, tahun terbit 2017, jumlah halaman 256 halaman, bertema tentang percintaan dan bergenre romantis. Sinopsis: Keana adalah seorang gadis yang hanya memiliki 7 teman dekat di sekolahnya. Ketika dia duduk di bangku SMP, ia adalah orang yang pendiam, berbeda dengan ke-7 temannya. Saat itu sekolahnya sedang mengadakan pentas seni dan dihadiri oleh band dari alumni SMP tersebut. Teman-teman Keana sudah memaksa Keana untuk ikut menonton pentas seni dan berdiri di paling depan, tetapi ia menolak. Acara seperti itu bukan kesukaan Keana, ia lebih suka menyendiri. Saat ia sedang berdiri di barisan paling belakang, tiba-tiba seorang laki-laki menghadirinya dan mengajaknya mengobrol. Laki-laki itu adalah anak SMA, yaitu Gaza Cahayadi. Gaza menyebut dirinya Gis, yang berarti dewa. Keana tidak habis pikir mengapa Gaza menyebut dirinya Gis, karena tidak menikmati pentas itu. Ia memilih untuk membeli teh manis langganannya. Anehnya, laki-laki bernama Gis tetap mengikutinya dan memesan teh yang sama dengan Keana. Dari itu, mereka menjadi lebih dekat dengan Gis dan memanggil Keana dengan sebutan An. Gis dikenal sebagai laki-laki yang sangat sulit mengobrol, apalagi dengan perempuan, tetapi dengan Keana atau An, ia dapat mengobrol banyak hal dengannya. Pertemuan mereka tidak berhenti di acara pentas seni itu. Mereka bertemu lagi di tempat es krim langganan Keana, yaitu kedai Mas Danu. Mereka mengobrol, lalu Gis mengantarkan Keana pulang dengan Vespanya. Beberapa bulan kemudian, Keana tidak mendapat kabar apa-apa tentang Gis lagi. Setelah setahun pun berlalu dan ini adalah pentas seni terakhirnya di masa SMP, Keana menunggu kedatangan Gis karena ia yakin pasti Gis akan datang, namun ia salah. Karena kecewa, ia pun memilih untuk pulang duluan menggunakan metro mini. Saat ia duduk, ia bertemu dengan Gis. Bukan Gis namanya, apabila tidak suka memberi kejutan. Karena mereka bertemu lagi, mereka menghabiskan waktu bersama hanya berdua. Gis mengajaknya ke toko bunga untuk membelikan Keana bunga lili, lalu pergi ke kedai es krim Mas Danu dan mengantarkan Keana pulang seperti biasa. Lalu Keana diberi berita yang tidak pernah ingin ia dengar, bahwa Gis akan pergi yang meninggalkannya. Gis dan Keana sudah memiliki jalan masing-masing. Gis melanjutkan kuliah di Berlin dan Keana melanjutkan SMA-nya di Yogyakarta. Sebelum Gis pergi, ia mengajak Keana ke Bandung untuk memperlihatkan rumah pohon yang akan diberikan kepada Keana. Gis berjanji akan mengirim banyak email kepada Keana. Gis menyuruh Keana untuk pergi ke toko bunga di Yogyakarta dan ia akan selalu mendapat bunga lili dari pemilik toko tersebut karena Gis sudah memesannya saat itu. Keana berulang tahun ke-16, Gis memberinya hadiah, tetapi Keana belum mau membuka karena ia ingin membuka bersama Gis. Keana adalah sosok yang keras kepala saat bersekolah di Yogyakarta karena berteman dengan Tari dan Raka. Awalnya, Raka adalah musuh bagi Keana karena ia memang tidak pantas disebut teman karena perlakuannya kepada Keana. Tetapi sering berjalannya waktu, mereka berteman. Sudah lama, Gis tidak memberi kabar kepada Keana. Ia menjadi bingung, sesibuk itukah Gis sampai tidak bisa memberi kabar kepadanya? Atau Keana berbuat salah sehingga Gis tidak mengirimnya email lagi? Keana bingung. Banyak juga masalah yang terjadi di kehidupan Keana. Ia bermasalah dengan Raka karena Raka sudah berbuat jahat kepadanya. Lalu tak lama Keana bertemu dengan Bayu, teman barunya, yaitu seorang barista di kedai kopi. Bayu menjadi salah satu teman dekat karena Keana ia selalu ada untuk Keana. Keana dibuat bingung, ia bingung dengan perasaannya. Ia mencintai Gis tapi tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Akhirnya Keana lulus menjadi dokter. Ia berpacaran dengan Bayu selama 5 tahun lamanya, akan tetapi ibunya tidak setuju karena penampilan Bayu serta ia hanya seorang barista.
Bayu lulusan teknik mesin, tapi ia memilih untuk menjadi barista yang memiliki kedua kedai kopi. Ibu Kak Ana lebih suka dengan Gis. Setelah itu, Kak Ana baru ingat dengan kado yang memberikan Gis 7 tahun lalu. Kak Ana membukanya dan mendapati cincin dengan mutiara cantik. Ada sepucuk surat yang Gis berikan dan membuat Kak Ana merasa sangat menyesal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.